Audio Jungle. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sahabat Sains. Kali ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita, silakan di-subscribe dulu video ini, kemudian klik di-share ke sosial medianya. Oke, kita mulai. Jadi, pesawat sederhana yaitu setiap alat yang berguna untuk memudahkan pekerjaan manusia. Jadi dia dikatakan sebagai pesawat sederhana. Ya. Kemudian tujuan menggunakan pesawat sederhana ini yaitu untuk melipat gandakan kemampuan kita. Kemudian mengubah arah gaya yang kita lakukan. Dan yang ketiga, menempuh jarak yang lebih jauh tapi memperbesar kecepatan. Ketiga tujuan ini juga terdapat pada jenis-jenis pesawat sederhana tertentu. Oke, kita lanjut. Jadi kita masuk di jenis-jenis pesawat sederhana. Jadi yang pertama ada tuas, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Untuk roda berporos sendiri ini contohnya adalah roda pada sepeda, ya. Roda pada sepeda, gear sepeda, ya. Itu adalah contoh dari roda berporos. Pada video ini kita tidak akan terlalu membahas tentang roda berporos. Kita akan membahas yang pertama adalah bidang miring. Bidang miring yaitu sesuatu alat atau suatu benda yang permukaan datar salah satu ujungnya lebih tinggi daripada ujung yang lain. Ya. Contohnya itu ada pada jalan di pegunungan, papan seluncur, juga termasuk kapak. Ini contohnya, jalan di pegunungan itu dibuat seperti bidang miring, ya. Tujuannya supaya gaya yang diperlukan lebih kecil. Papan seluncur, bidang miring ini untuk memindahkan benda, atau tangga. Ya, tangga juga termasuk dalam bidang miring. Keuntungan bidang miring yaitu gaya yang dibutuhkan akan lebih kecil dibandingkan kita tanpa menggunakan alat, ya. Misalnya kita mau memindahkan benda ke tempat yang tinggi, ketika kita menggunakan bidang miring, maka gaya yang kita perlukan akan lebih kecil. Tapi bidang miring memiliki kelemahan, ya, yaitu jarak yang akan ditempuh lebih jauh. Jarak yang ditempuh lebih jauh, akan tetapi gaya yang dibutuhkan lebih kecil, sehingga kecepatannya akan semakin besar. Misalnya kita mendaki gunung, saat kita mendaki gunung yang tinggi, saat mendaki langsung dari bawah ke puncak dengan memutari gunung sambil naik ke atas, jauh lebih mudah kita memutari gunung, ya. Gaya yang kita perlukan akan lebih kecil dibanding kita langsung mendaki dari bawah ke puncak. Kenapa? Karena gaya yang kita perlukan itu akan semakin besar. Beda jika kita memutari, ya, gunung, gaya yang diperlukan akan lebih kecil, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, jaraknya akan lebih jauh. Adapun alat-alat yang juga menggunakan prinsip bidang miring, yaitu pertama ada kapak, pisau, yang obeng, dan baut. Ya. Ini
Yang dimaksud bidang miring di sini adalah bagian yang tajam dari alat ini. Kapak yang bagian ujungnya, pisau, obeng. Kemudian untuk sekrup, ini sekrup sendiri, yang dimaksud bidang miringnya adalah bagian yang berulir, ya. Ulir-ulirnya ini itu yang dimaksud dengan bidang miringnya. Selanjutnya, dalam pesawat sederhana itu memiliki keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis itu yaitu perbandingan antara besarnya berat beban dibanding dengan gaya kuasa. Jadi dituliskan secara matematis ini. Atau bisa juga untuk pada bidang miring, itu keuntungan mekanisnya yaitu panjang bidang miring dibagi dengan tinggi bidang miring tersebut. Dan juga bisa kita gunakan berat beban dibagi dengan gaya yang kita perlukan. Jika keuntungan mekanisnya lebih dari 1, berarti keuntungan mekanisnya termasuk menguntungkan. Alat tersebut menguntungkan, tapi jika dia kurang dari 1, maka alat tersebut merugikan. Dari persamaan ini, maka bisa kita tuliskan F kali S sama dengan W kali H. Dari mana didapatkan? Ini didapatkan dari hasil kali silang dari rumus pertama ini. Itu S kali F kali S dikali W kali H. Maka kita dapatkan rumus ini. Di mana S itu panjang bidang miring, yang ini dimaksud panjang bidang miring, H itu ketinggian. Kemudian gaya kuasa, F itu gaya kuasa dalam satuan Newton, kemudian W adalah berat beban dalam juga satuan Newton. Selanjutnya, kita masuk untuk lebih memahami materi bidang miring ini, kita coba mengerjakan contoh soal. Sebelum kita mengerjakan contoh soal, dari persamaan ini tadi, ya, saya akan memberitahukan cara membolak-balik rumus lah. Misalnya pada rumus ini ya. Misalnya pada rumus F kali S sama dengan W kali H. Jika misalnya yang ada soal, kemudian disuruh cari F-nya, bagian F-nya, ya. Bagaimana cara merubah rumusnya? Maka yang ada variabel yang di samping F itu akan pindah ke ruas sebelah, tapi dia akan turun jadi pembagi. Maka rumusnya nanti berubah menjadi W kali H per S. Begitupun juga jika yang disuruh cari adalah S-nya, maka yang pindah adalah yang ada di samping S, itu F, berarti di sini jadi F. Oke. Bagaimana kalau misalnya yang disuruh cari adalah W, misalnya berat beban, nah, maka sama caranya tadi, maka W sama dengan H ini pindah ke ruas kiri, tapi pindahnya turun ke bawah. Jadinya nanti F kali S per H. Begitupun juga jika yang disuruh cari H, maka W-nya ini pindah ke bawah. Gitu ya. Nah, sebelum kita melanjutkan mengerjakan soal. Nah, misalnya ada contoh soal gini. Berapakah besar gaya yang dilakukan seseorang yang menarik benda seberat 40 Newton pada bidang miring tersebut, pada gambar ini ya. Nah, misalnya kita untuk menjawab soal ini, kita tentukan dulu apa saja yang diketahui dalam soal. Yang pertama adalah gaya. Ya.
berapakah besar yang pertama diketahui adalah berat beban, ya, benda. Berat benda yaitu sebesar 40 Newton, ya. Kemudian dalam gambar diketahui bidang miringnya sepanjang 2 meter atau S-nya sama dengan 2 meter, ketinggiannya hanya sama dengan 1 meter. Yang ditanyakan berapakah besar gaya. Gaya disimbol F, ya. Yang ditanya adalah F. Maka kita bisa menggunakan persamaan yang tadi, W kali H sama dengan F kali S, atau bisa kita balik, F kali S sama dengan W kali H. Jadi kita masukkan nilainya, kita masukkan W-nya berapa? W-nya 40, H-nya 1, S-nya 2, yang dicari adalah F. Yang dicari adalah F. Maka jika yang dicari adalah F, berarti S-nya akan pindah ke bawah. Oke. Kita masukkan dulu nilainya. 40 kali 1 sama dengan F kali 2. Berarti 2-nya nantinya akan pindah ke ruas kiri, tapi dia turun ke bawah menjadi pembagi. Ya. Jadinya nanti rumusnya F sama dengan 40 kali 1 per 2. Sama dengan 40 bagi 2, yaitu 20 Newton. Jika yang disuruh cari adalah keuntungan mekanis dari bidang miring tersebut, berapa keuntungan mekanisnya, ya, maka kita bisa menggunakan rumus yang ini. Salah satunya, ya, keuntungan mekanis bisa kita menggunakan salah satunya, apakah S per H atau W per F. Nah, misalnya kita ambil W per F, ya. W-nya itu tadi 40 Newton, F-nya kita cari tadi adalah 20 Newton. Berarti kita masukkan 40 per 20 sama dengan 2. Jadi keuntungan mekanisnya 2. Ya. Jika kita menggunakan S per H, tinggal kita masukkan 2 dibagi 1 sama dengan 2. Jadi kita silakan pilih untuk jika disuruh mencari keuntungan mekanisnya, kalian memilih salah satu saja. Tapi jika disuruh mencari besar S, besar H atau WF, kita bisa menggunakan ini. Oke. Supaya kalian lebih memahami lagi tentang bidang miring, saya akan memberikan soal latihan untuk kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan soal ini. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah membahas tentang pesawat sederhana, yaitu bidang